Korban tewas akibat kecelakaan maut di Wonosobo bertambah menjadi 5 orang. 21 warga Temanggung terpapar COVID-19 akibat menghadiri kondangan di Cirebon, Jawa Barat. Puluhan jenazah di TPU Pekon Sukaraja Tanggamus Lampung hilang tersapu arus banjir. Selamat siang pemirsa, iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi terkait sampah yang menumpuk hingga 200 meter di aliran Kali Kampung Bogor. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi terkait Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan 2 hektar lahan tambahan untuk jenazah pasien COVID-19 di TPU Rorotan. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian. Inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, korban meninggal akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan di jalur Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah bertambah menjadi 5 orang. Sementara korban luka masih dirawat di 4 rumah sakit yang berbeda. Korban yang meninggal dunia pada Rabu malam merupakan penumpang mikrobus yang tertabrak bus pariwisata KJM Putra. Kerasnya benturan membuat mikrobus ringsek tak terbentuk, bahkan sepeda motor hancur total. Hingga kini dilaporkan 5 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka menjalani perawatan di rumah sakit berbeda, yakni RSU Wonosobo dan RSI Wonosobo dan Puskesmas Kejajar. Dan kenapanya? Ya, sebagian banyak patah tulang ya, bisa juga karena terhimpit, juga ada yang karena kondisi kaget dan sebagainya. Sementara itu, bus pariwisata KJM Putra K1446BL berhenti setelah menabrak pohon di Desa Kuripan, Kecamatan Garing, Wonosobo. Sebelumnya, bus menabrak 6 kendaraan lain. Peristiwa terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Diduga kuat bus mengalami remblong sepanjang 2 km di jalur wisata Dieng. Bus pariwisata berpenumpang 31 orang ini yang berisi rombongan reuni SMA Nakti Praja Jepara. Bus melaju tak terkendali dan menabrak mikrobus berpenumpang 11 orang dan terbalik. Pemirsa, informasi selengkapnya terkait kecelakaan ini kita sudah bergabung dengan Wakapolres Wonosobo, ada Kompol Sigit Ariwibowo. Selamat siang, Pak Sigit. Selamat siang. Pak Sigit, hingga hari ini apa update terbarunya Pak, khususnya terkait korban jiwa Pak? Update terbaru untuk terkait kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Garung. Untuk update sementara untuk korban meninggal dunia, untuk sementara update dari tim TAA Laka Polres Wonosobo, jumlah 4 orang. 4 orang Pak ya? 4 orang, betul. Baik, sejauh ini dari penyelidikan yang sudah dilakukan, dugaan sementara kecelakaan ini apa Pak? Dugaan sementara dari kecelakaan dari mikrobus memang berjalan dari arah Dieng menuju ke arah Wonosobo. Di jalan Kuripan, di sepanjang jalur antara Wonosobo dengan jalur Garung, tepatnya di Kecamatan Garung, terjadi remblong dari mikrobus tersebut, sehingga menyebabkan kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Baik. Mengalami remblong begitu Pak ya. Apakah sopir dari bus ini nasibnya selamat dan sempat diperiksa atau meninggal dunia Pak? Untuk dari pengemudi dari mikrobus tersebut adalah meninggal dunia untuk dari bus pariwisata. Baik, Pak Sigit, terkait korban luka-luka sendiri Pak, selain penumpang bus sendiri, kan bus ini sempat menabrak kendaraan lainnya Pak. Apakah ada juga penumpang lain yang menjadi korban Pak? Untuk sementara hasil dari identifikasi dari unit laka, untuk sementara yang mengalami luka berat ada 2 orang. Kemudian untuk yang mengalami luka ringan dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit RSUD Wonosobo sejumlah 15 orang. Baik, terakhir Pak Sigit, ini untuk lokasi kejadian, apakah memang jalur ini ekstrim dan rawan akan kecelakaan?
memang untuk lokasi kecelakaan, jalur dari Dieng sampai dengan Wonosobo itu memang jalur turunan. Sehingga apabila pengemudinya tidak menguasai jalur, akan harus bisa melibatkan kecelakaan. Baik. Terima kasih Kompol Sigit, Wakapolres Wonosobo sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sebuah truk pengangkut karet terbakar di kilometer 752 Jalan Tol Surabaya Gempol arah Waru menuju Sidoarjo. Kebakaran hebat ini menyebabkan arus lalu lintas lumpuh selama 2 jam. Pemakai Jalan Tol Surabaya Gempol dikagetkan dengan terbakarnya sebuah truk bermuatan karet di bahu Jalan Tol kilometer 752 arah Waru menuju Sidoarjo. Asap hitam membumbung tinggi sementara kendaraan berikut seluruh muatannya ludes terbakar. Kebakaran juga disertai beberapa ledakan. Dalam kebakaran ini, sang pengemudi dan kenek berhasil keluar dari truk dan menyelamatkan diri. Api akhirnya bisa dipadamkan sekitar 2 jam setelah 2 unit mobil damkar dikerahkan. Menurut keterangan sopir, kebakaran bermula ketika truk yang dikemudikannya melaju dari Surabaya menuju Malang. Saat di kilometer 752 tiba-tiba muncul asap dari bagian muatan truk. Sopir pun segera menghentikan laju truknya dan mendadak api membakar truk dan muatannya dengan cepat. Nggak tahu Pak, tahu ada api dari belakang. Api dari belakang ya? Itu bawa apa? Ngangkut apa? Sampah, karet. Karet? Sampahnya. Terus itu waktu berhenti atau waktu jalan tadi? Jalan Pak. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kebakaran menyebabkan arus kendaraan di Jalan Tol Surabaya Gempol lumpuh sekitar 2 jam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 12 tahun tewas tersengat listrik di atap rumah warga saat mengejar layangan. Nyawa korban tak tertolong setelah dilarikan ke rumah sakit Rekso di Wiryo Ganting, Kota Padang. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi seorang bocah berusia 12 tahun yang tersengat listrik di atap rumah warga di Paragadang Timur, Kota Padang. Korban Fahri dievakuasi warga menggunakan kayu menghindari sengatan listrik. Korban yang sudah tergolek lemas dan tidak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit Reso Diwiryo Ganting, Kota Padang untuk mendapatkan pertolongan. Namun nyawanya tak dapat tertolong dan meninggal dunia dalam perjalanan. Kronologisnya anak itu mengejar layang sampai ke atap rumah penduduk, tapi pada saat itu sudah dilarang oleh penghuni rumah, tapi tetap anak itu manjat sehingga tersengat aliran listrik, meninggal di lokasi. Ini kira-kira jam berapa kejadian? Kejadiannya jam 11.30 di daerah Paragadang. Polisi pun mengimbau para orang tua agar senantiasa menjaga anak-anaknya agar tidak keluar rumah di tengah pandemi COVID-19. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Wasmat Edi Susilo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus pergelaran konser dangdut di tengah pandemi COVID-19. Wasmat dicecar 56 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo, diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik di Reskrim Polda Jawa Tengah. Penyidik mencecar 56 pertanyaan kepada Wasmat. Tersangka mengakui perbuatannya dan kini dijerat dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 216 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Pak Wasmat kenapa nggak didampingi kuasa hukum, Pak? Saya menyadari bahwa itu semua adalah kelalaian saya ya, sehingga saya bertanggung jawab secara pribadi dalam rangka kejadian kemarin. Pak, setelah ditetapkan tersangka, terus gimana, Pak? Kami akan mengikuti proses yang sedang berjalan. Proses hukum berikutnya yaitu melakukan gelar internal terkait hasil pemeriksaan tersangka. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan dan hanya mewajibkan Wasmat untuk wajib lapor. Hingga kini sebanyak 18 saksi sudah dimintai keterangan. Ya kita lakukan wajib lapor kepada yang bersangkutan. Namun
apabila nanti ada perkembangan kasus, misalnya ada petunjuk dari jaksa dan sebagainya, akan tetap kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Pada 23 September lalu, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmat Edi Susilo menggelar acara hajatan nikahan dan sunatan dengan konser dangdut di lapangan Kecamatan Tegal Selatan. Konser itu dipadati ribuan orang yang kebanyakan mengabaikan protokol kesehatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kantongi masker namun tak digunakan, seorang warga terjaring razia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.